Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan sehat rohaninya. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan tauhid, bimbingan kerohanian, mengajak hati mengesahkan Tuhan. Semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Alasan tidak bisa wusul-wusul terhadap Allah. Itulah tema pada hari ini. Semoga yang akan kami sampaikan semuanya bisa dipahami dan menjadikan sebagai sumber ilmu untuk disampaikan kepada saudara-saudara yang lainnya. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya seorang hamba, seorang manusia tanpa terkecuali mereka itu sebetulnya ingin mencapai sebuah kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia, lebih-lebih kebahagiaan di akhiratnya. Tetapi pada kenyataannya mereka hanya mementingkan bahagia dunia, tidak mementingkan bahagianya di akhirat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk mereka itu tidak memperhatikan kerohaniannya, yang diperhatikan hanyalah urusan perut, hanyalah urusan jasad jasmani. Pada kesempatan kali ini ada saudara kita yang bertanya, ingin bahagia dunia dan akhirat, ingin sampai dengan kewusulan, itu bertanya bagaimana caranya. Seorang hamba, seorang manusia yang dikatakan si salik, suluk menuju kewusulan, itu terkadang prosesnya memang berbeda-beda. Ada yang prosesnya cepat dalam kewusulan, dan ada juga yang sudah bertahun-tahun tidak mengalami sebuah kewusulan. Lalu apa penyebabnya seorang hamba ini tidak bisa lekas wusul kepada Allah? Padahal secara ilmu, secara amal dan istiqomah sudah lama dilakukan, dan hal ini banyak yang mengalaminya, sehingga timbul pertanyaan, apa penyebabnya di sini? Nah, penyebabnya sebelumnya saya proses terlebih dahulu. Biasanya yang mengalami hal-hal seperti ini adalah mereka, saudara-saudara kita, yang dilihat secara kasat mata, dilihat secara zahir, mereka itu orang-orang yang ahli ibadah. Secara syariatnya orang-orang ini melakukan sebuah ibadah yang dimana mereka melakukan ibadah itu
waktunya selalu digunakan untuk bermunajat pada Allah dengan harapan agar mereka itu bisa masuk surga dan untuk bersenang-senang di dalamnya, atau mungkin agar mereka dijauhkan dari siksa api neraka. Dan perilaku seperti itu masih dikatakan dolim di mata Allah. Padahal di mata manusia mereka adalah ahli ibadah. Seolah-olah mereka melakukan sebuah ibadah, entah itu berupa amal, entah itu berupa kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mereka itu masih dikatakan dolim terhadap Allah. Dan Anda ini akan menyadari, Anda ini akan sadar sesadar-sadarnya manakala Anda sudah masuk di dalam hukum-hukum hakikat menuju makrifat. Bahwa hal yang kita lakukan selama ini ternyata belum benar. Tetapi bagi mereka yang ahli ibadah secara syariat saja, dilakukan secara syariat saja, mereka itu tidak mungkin bisa menyadarinya. Dan dianggapnya apa yang dilakukan itu sudah benar. Itu katanya. Dan kata orang-orang yang ahli hijab yang melihatnya. Begitu pula dengan bagi orang-orang atau saudara-saudara kita yang sudah tahu ilmu hakikat, makrifat, dan mereka masih merasa dirinya yang melakukan suluk, itu juga masih belum benar. Saya ulangi lagi, begitu pula bagi orang-orang yang sudah tahu ilmu hakikat makrifat dan mereka masih merasa dirinya yang melakukan suluk, itu artinya belumlah benar dan masih dikatakan dolim di mata Allah. Dan inilah yang menjadikan alasan tidak bisa wusul-wusul terhadap Allah. Mau sampai kapanpun, jika di dalam hatinya masih ada rasa makhluk yang melakukannya, sampai itu pula tidak akan pernah bisa wusul terhadap Allah. Padahal secara teori, secara ilmu, itu sudah benar apa yang dilakukan, itu sudah benar. Kesalahannya hanya sedikit, mereka tidak menyadari. Mereka masih mengaku-ngakui keakuan makhluk yang melakukannya. Nah, itu permasalahannya. Sedangkan yang dikatakan orang arifun, orang arif, mereka itu melakukan tetapi tidak merasa di dalam hatinya. Orang arif itu tidak merasa bahwa dirinya yang melakukannya. Karena pada hakikatnya yang berperan hanyalah hidup yang memiliki nama Allah itu. Sekarang yang terpenting bagaimana caranya untuk bisa melepaskan diri dari kemakhlukan itu. Caranya hanya ada satu, Anda harus melakukan untuk selalu berzikir kepada Allah. Yang sering kami sampaikan adalah zikir sirul asrar. Mulai dari Anda merasakan,
melihat, bertemu, hingga memfanakan diri terhadap Allah. Su'arul basiro, ainul basiro, hakul basiro, sampai dengan fana'u dzikri. Karena hanya zikir itulah yang merupakan sebuah kunci untuk sampai pada keusulan pada Allah. Pelepasan diri, pelepasan makhluk, pelepasan rasa makhluk yang ada di dalam dirimu sendiri. Barang siapa yang tidak bisa melakukan pelepasan keakuan makhluk, keakuan dirinya, mau sampai kapanpun tidak akan pernah bisa wusul-wusul kepada Allah. Dan orang yang seperti ini, yang bicara seperti ini, tentu mereka sudah pernah menjalankannya serta membuktikannya sendiri dan bukan katanya orang. Sebab yang namanya keimanan itu jangan sampai kita ini hanya katanya orang begitu saja. Tetapi kita harus betul-betul membuktikan dan menyaksikan sendiri. Bukan berarti meninggalkan sifat jaiznya Allah. Karena Allah sendirilah yang memiliki kewenangan. Dan semua itu Allah sendirilah yang menghendaki agar orang itu sampai pada Allah. Tanpa adanya Allah yang menghendaki, tanpa adanya Allah yang menghendaki sendiri, tidak mungkin bisa usul. Lalu apa secara ilmu alasan tidak bisa wusul-wusul pada Allah? Ini yang perlu diperhatikan. Apa alasan tidak bisa wusul-wusul pada Allah secara ilmu? Karena mereka tidak ada pelepasan rasa kemakhlukan dalam dirinya sendiri. Karena itu merupakan kunci. Sebab mereka tidak bisa usul-usul. Panjenengan harus mematikan diri sendiri, baru bisa dikatakan nanti akan diperjalankan Allah untuk sampai dan bertemu pada Allah. Gunakanlah hatimu selalu berzikir kepada Allah. Dan lantunkanlah untuk selalu menyibukkan zikir pada Allah. Yaitu yang sering kami sampaikan adalah zikir sirul asrar. Itulah saudara-saudaraku, saya sampaikan sekali lagi, alasan tidak bisa wusul-wusul pada Allah karena mereka tidak mau melepaskan rasa kemakhlukan di dalam dirinya sendiri. Untuk bisa melepaskan, selalu zikirlah kepada Allah, yaitu zikir sirul asror. Di dalam cahaya ada cahaya iman. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini, semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang benar-benar bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.